sebagai wira swasta, sebagai bisnis juga, sebagai tanam modal juga, investor juga. Nah, uang yang kami dapatkan yang saya bekerja ini juga otomatis dipakai untuk modal kerja suami dan juga untuk menutupi kebutuhan keluarga. Karena waktu suami saya bekerja itu juga tidak ada hasilnya, sudah dengan segala macam usaha dengan keuletan, tapi pada akhirnya jatuh lagi, entah itu sebagai penjual barang-barang elektronik, menjual buku-buku. Waktu itu ada sebuah buku yang sangat terkenal dari Amerika juga menjadi sales buku. Pernah juga yang menjadi seorang pelatih olahraga juga pernah. Terus pernah juga bermacam-macam lah usaha-usaha yang sejenis di Riwi ini juga pernah ditekuni, dari yang hurufnya A sampai akhirnya nemunya yang suksesnya berada di huruf R ya. Riwi inilah yang akhirnya membawa kami sekeluarga menjadi lebih baik lagi, dan bukan saya katakan lebih baik, menjadi sangat baik begitu Bapak Ibu. Yang tidak pernah saya impikan untuk bisa meraih hal-hal seperti begini. Dulu tuh kalau sudah ingat ya, kalau bisa bayar utang aja sudah rasanya bersyukurnya. Bisa bayar kartu kredit aja loh, saya sudah sepertinya luar biasa. Tapi yang membuat saya kecewa itu apa? Sama suami saya digesek lagi buat modal kerja. Aduh, rasanya saya itu lemes begitu ya. Saya itu di sekolah Ciputra juga dapat banyak. Kemudian saya keluar dari sekolah Ciputra karena anak kami itu berdekatan jaraknya. Antara yang nomor 2 sama yang nomor 3 itu hanya beda setahun persis. Bulannya sama, hanya tahunnya aja berbeda 1 tahun. Sehingga ya akhirnya saya juga nggak enak ya, karena saya juga anak yang nomor 2 ini masih kecil, dititipkan mertua, dititipkan ke orang tua, sehingga akhirnya ya sudah saya nggak usah kerja untuk menjaga anak saya yang kedua, dan saya juga di situ hamil juga Bapak Ibu. Sehingga ya saya nggak lagi ngajar di sekolah Ciputra, tapi saya memberi les. Memberi les pun ternyata income-nya jauh lebih besar dibandingkan saya ngajar. Karena apa sih? Ya Bapak Ibu tahu yang murid-murid dari sekolah Ciputra itu adalah murid-murid orang-orang yang lumayan di Surabaya ya. Contohnya yang punya peti mati, Karara itu juga dulu pernah jadi murid saya. Terus yang punya pabrik plywood, nah di Kaliangat juga pernah saya ngajar. Jadi mereka tuh tahu saya keluar, mereka tuh minta les di saya, les privat. Dan income-nya dari les itu juga sangat besar Bapak Ibu. Nah ini saya ngomong terus terang aja ya. Pada waktu itu tahun 2005, kalau saya sekali datang lesi itu saya dapat 350.000 Bapak Ibu. Suatu nilai yang sangat besar ya Bapak Ibu ya. Zaman itu ya 350.000 sekali datang satu orang murid. Kalau misalnya orang itu minta seminggu 2 kali sudah berapa dari orang itu? Itu satu murid. Murid saya ada 11 orang. Jadi jam kerja saya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Ya, dari saya lesi itu 1 bulan dapatnya belasan juta, tapi dalam 1 malam habis Bapak Ibu. Habisnya Pak, digesek lagi berbayar kartu kredit. Mana Pak? Ya itulah, gali lubang tutup lubang Bapak Ibu. Tambah lama tambah besar, dipakai untuk modal lagi usaha. Mungkin usaha ini bisa menyiapkan lagi uang-uangnya, dananya. Suami saya kayaknya nggak ada income ada, tapi juga semua itu nyampur di satu begitu. Sehingga ya selama 15 tahun itu saya itu sudah dibilang nggak ada harapan Bapak Ibu, sudah nggak ada itu bisa berhasil, itu nggak ada apa bisa itu sukses, sudah nggak bisa, sudah rasanya memang mungkin kita ini harus begini ya, memang harus banyak hutang di orang, apa harus ngemplang, harus nggak bisa bayar. Saya tuh sampai berpikir begitu, karena apa sih ya, suami saya itu juga sudah usia tengah baik, mau pekerjaan apa sih yang bisa untuk membayar hutang segitu besarnya Bapak Ibu. Hutangnya itu kalau boleh dikatakan sampai ratusan juta, bahkan waktu itu bisa 500 juta hutangnya itu. Jadi kalau mau ikat pinggang itu sudah sampai ketam semua pinggangnya diikat begitu kencang gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu ada satu sinar terang yang dibawakan oleh yang dikenalkan oleh teman suami saya, yaitu di Riwe ini Bapak Simon Hartanto, mungkin saat ini khususnya ada ya. Dan itulah yang pada akhirnya merupakan titik balik di dalam perubahan masalah ekonomi keluarga saya. Dan saya sungguh bersyukur Bapak Ibu, di saat Tuhan menghendaki semuanya itu terjadi, pastinya Tuhan untuk memberikan telapak tangan saja. Dan saya boleh mengalami perubahan yang sangat-sangat besar yang tidak pernah saya pikirkan saya itu akan mengalami masa-masa peristiwa seperti begini ya.
Dalam arti apa sih? Untuk kebutuhan ekonomi keluarga saya itu sangat terpenuhi. Dulu mau menyekolahkan anak itu sampai nggak tahu apakah anak saya setelah lulus SMA bisa sekolah lagi, karena saya itu sudah disuruh pindah ke sekolah yang dari sekolah favorit, disuruh pindah ke sekolah yang biasa aja. Karena menumpuk pinjam-pinjaman itu dari uang pangkal belum selesai, uang sekolah, kemudian anak kedua, anak ketiga, sehingga ya akhirnya dipersilakan untuk mencari sekolah yang lain. Nah, melihat peristiwa-peristiwa itu ya, siapa yang nyangka akhirnya kita menemukan suatu permata. Permata itu apa? Ya bersama Ridho ini. Jadi kalau di sini ada sieni-sieni dari para leader, kita pilih mana Bapak Ibu? Kita pilih apakah kita harus mencoba sendiri, maprak-maprak, tatap-tatap gitu Bapak Ibu, ataukah kita mendengarkan sieni dari leader ini? Oh ternyata Ridho itu bisa loh, bisa untuk menolong saya menjadi lebih baik lagi. Ya kan, kita bisa langsung membuat langkah Bapak Ibu. Tidak perlu kita mencoba sendiri dan kita jatuh bangun sendiri, tetapi dari para leader yang bercerita, tentunya wah ini juga suatu peluang. Kenapa saya tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan usaha saya, untuk mendapatkan income yang lebih lagi. Betul ya Bapak Ibu? Itu ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu mencoba sendiri, tapi kita mendengarkan apa yang telah disiarkan oleh leader, oleh mereka yang telah berhasil bersama Ridho. Sehingga kita tidak perlu mengalami susahnya di dalam mencari penghasilan ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi ya itulah, setelah itu saya sudah boleh mengalami perubahan-perubahan. Anak saya bisa sekolah di sekolah yang cukup ternama di Jakarta, kemudian disusul dengan keempat anak saya yang lain, dan secara materi juga kami sangat dipenuhi, sangat tercukupkan Bapak Ibu. Ya ada apartemen, ada rumah yang bisa kami beli selain rumah yang saya tinggali, dan itu juga selain menimbulkan kepuasan untuk keluarga kami, dan yang utama kami juga bisa menolong para orang-orang yang tergabung di dalam tim kami, para downline kami. Ada orang yang tinggal di daerah Duku Upang Timur juga bisa memperbaiki rumahnya, bisa juga membeli mobil Innova, dan ada juga downline kami yang terus bisa melanjutkan kegiatan bakti sosial. Dari mana uangnya? Dari income yang didapatkan bersama Ridho. Dari jaringan mereka yang semakin lama juga semakin terbentuk. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, masih belum jelas tentang Ridho itu bagaimana, bisa bertanya lebih dalam kepada Bapak pemuda Bapak Ibu, dan disitulah kita bisa membuat langkah. Mungkin di tahun 2023 ini ada langkah bagi Bapak Ibu semua untuk meraih apa yang sudah lama sekali Bapak Ibu cita-citakan, Bapak Ibu harapkan tetapi belum terwujud. Mungkin inilah jalannya bagi Bapak Ibu semua untuk meraih apa yang menjadi impian Bapak Ibu semua. Janganlah putus asa, karena saya pun pernah mengalaminya. Ya, pernah mengalaminya. Bagaimana dulunya sulitnya, tetapi bersama Ridho semua itu sudah diselesaikan ya Bapak Ibu. Tidak hanya masalah hutang, tetapi juga hal-hal lain yang tidak pernah terpikirkan bisa kami dapatkan. Dan yang lebih utama, kita juga bergabung bersama Ridho tidak membuat kita menjadi seorang yang materialistis, tetapi juga menolong kita untuk bisa lebih mempunyai hati untuk orang lain. Bagaimana sih mengajak teman, mengajak saudara kita, sesama kita untuk juga mengalami perubahan hidup yang